Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah, sahabatul iman. Mari sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat hadir kembali mengkaji ilmu-ilmu Islam yang kita harapkan dapat menjadikan kita bekal ke hadapan Allah nanti. Semoga apa yang kita capai ini Allah berikan ridho, rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Masuk dalam bab ketiga, yaitu judulnya adalah hikmah di balik musibah. Apa? Hikmah di balik musibah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah pada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia telah diberikan hadiah yang sangat banyak sekali. Al-Baqarah 269 ya. Jadi hikmah ini banyak artinya. Di antaranya hikmah itu artinya pelajaran. Jadi kalau judulnya hikmah di balik musibah, artinya pelajaran di balik musibah. Atau hikmah juga disebut ilmu. Ada apa ini di balik musibah? Atau hikmah disebut juga rahasia. Jadi kalau ada hikmah di balik musibah, rahasia di balik musibah. Atau hikmah disebut dengan behind the scene, di balik layar. Jadi ini musibah ini ada di hadapan kita, tapi kita perlu tahu ada apa di baliknya gitu. Nah, itu yang mau kita pelajari malam ini, ya. Dan kenapa kita mesti pelajari hikmah di balik musibah? Karena Rasulullah pernah berpesan begini. Baik-baik dengar ini. Ya. Kalimatul hikmah dolatul mu'min. Kalimat hikmah adalah barang orang mukmin yang hilang. Manakala dia ketemu sama barang itu, wajib diambil. Itu hikmah. Jadi kita harus pandai-pandai sebagai orang mukmin mencari hikmah dalam setiap kejadian, termasuk musibah. Mencari hikmah itu jadi mencari ilmunya, behind the scene-nya, rahasianya, ilmunya, pelajarannya apa yang bisa diambil dari musibah itu. Secara umum, hikmah musibah itu ada 3. Secara umum banget, ya. Ya. Bedakan hikmah sama tujuan musibah ya. Hikmah lebih beda, rahasia. Hikmah yang pertama, musibah itu terjadi karena kudrat Allah. Kudrat, qaf, dal, ra, ta marbutoh. Kudrah, ya kan? Kodrat Bahasa Indonesia kodrat. Ya. Jadi udah dengan mengetahui yang pertama aja ini, bapak-bapak tidak akan lagi merasa kecewa dengan musibah. Kudrat Allah. Yang kedua, musibah itu terjadi karena iradat Allah. Kudrat dan iradat. Iradah ya. Jadi penting ini. Jadi yang pertama, rahasia musibah dia terjadi karena kodrat Allah. Kudroh, bacanya kudroh ya sebetulnya. Karena tak marbutohnya kan kalau dimatiin jadi hak. Kudroh gitu ya. Kalau bahasa Indonesia jadi kodrat. Iradat yang nomor 2. Nomor 3, musibah terjadi akan menambah keakraban
manusia kepada Allah. Itu hikmahnya. Jadi dengan adanya musibah, ditimpa musibah, orang yang kena nih jadi akrab sama Allah. Dengan berapa faktor ternyata? Faktornya banyak. Nah udah, 3 itu aja. Jadi ada apa di balik sebuah musibah yang menimpa seseorang atau sebuah kaum? Satu, orang yang tertimpa itu mesti melihat musibah behind the scene-nya, yaitu apa? Kudrat Allah. Oh, ini kudrat Allah. Yang kedua apa? Iradat. Yang ketiga akrab. Nah, udah ngerti ini udah aman dah. Ya, jadi nggak ngoyo untuk keluar dari musibah dengan paksa sehingga seseorang merasa lega karena udah selesai. Nggak gitu. Cara menyikapinya nggak gitu. Cara menyikapinya ngertiin dulu. Ini apa ini? Ini apa ini? Kok stroke? Ini apa kok gempa? Ini apa kok banjir? Nah, kalau kita udah membela Allah, membela agama ini, tahu kita, oh ini kodrat nih, selesai. Nggak kecewa, nggak merugi, nggak merasa minder, biasa aja, ya. Nggak merasa wah gimana banjir, buat tenang aja, gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia kodrat itu apa? Keputusan. ini baru mau diambil, Oh. baru mau diterangin. Kodrat itu dibagi 2 maknanya. Satu kekuasaan, satu kekuasaan Allah. Dalam bahasa kekuasaan ini, Al-Quran dan hadis akan menyebut kodrat sebagai kodir. Kodir. Makanya Al-Quran bilang ini, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Itu pertama artinya kodrat ya, kekuasaan Allah. Dan kalau Bapak bicara kekuasaan Allah nggak akan pernah lagi bilang, wah ini kekuasaan Allah udah paling tinggi. Kodrat yang kedua maknanya takdir. Yang pertama kekuasaan. Yang kedua takdir, itu aja. Nah udah nih, mungkin Bapak udah bisa meraba-raba nih arahnya kemana nanti hikmahnya itu ya. Nah sekarang kita bicarakan dulu kudrat Allah yang bermakna kekuasaan. Kudrat Allah yang bermakna kekuasaan itu punya dalam hal musibah ya, dalam kaitan musibah punya 5 unsur. Pertama, Allah berkuasa menciptakan. Ini mutlak nih, menciptakan kan. Semuanya yang nyiptain Allah nih. Jadi Allah sendiri khalik, semua peristiwa makhluk Allah ciptakan. Ya kan? Kalau begini udah cerah kita. Oh, ini semuanya ciptaan Allah. Ya kan? Nggak mungkin kita ngelawan. Yang kedua, Allah selain menciptakan memiliki. Dalam kudrat artinya kekuasaan, selain menciptakan Allah memiliki. Yang ketiga, Allah mengetahui. Wah, ada berat ini. Kalau kita masukin musibah, berarti Allah menciptakan musibah itu. Kedua, Allah memiliki musibah itu. Ya kan? Terus Allah mengetahui. Yang keempat, Allah melindungi. Allah yang kasih solving problem. Allah yang melindungi. Itu namanya Allah kudrat, Allah berkuasa. Ya. Yang terakhir, semua yang selain Allah memberikan pujian dan tasbih kepada dirinya. Itu namanya kudrat itu. Ya, semua yang selain Allah ya, yang Allah ciptakan, itu akan bertasbih dan memuji Allah. Itu namanya kudrat Allah. Bayangkan tuh unsur itu. Makanya nanti Bapak akan ketemu satu dalil. Ada seorang yang terkena musibah, tapi yang dilakukan oleh dia memuji Allah. Alhamdulillah. Karena Allah kudrat atas musibah itu, Allah berkuasa penuh. Ya, nah kita lihat dulu sekarang. Satu-satu, pelan-pelan. Tapi mau saya giring bahwa musibah ini bukan apa-apa. Karena semuanya Allah. Kita cuma wayang doang gitu loh. Jadi jangan merasa jadi korban. Iya. Udah tulis zaman dulu nih gitu ya. Yang tadi menciptakan, apa kita? Menciptakan, memiliki, mengetahui, melindungi, dan kemudian menampung semua pujian Allah itu, semua tasbih. Bapak sering ada ayatnya, yusabbihu lahu ma fis samawati, bertasbih semua kepada Dia. Itu kudrat semua.
Ya. Ya, kita lihat. Yang pertama, Allah menciptakan. Surat At-Tolak ayat 12. Surat At-Tolak ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi. Ya kan? Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Ya, mislahunna, seperti itu pula bumi. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu. Ya. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha berkuasa. Qadir itu berkuasa ya, qudrah qadir atas segala sesuatu. Terus wa Tadi annallaha At-Taubah 24 ya Tat? Sorry? At-Tolak 12. Ya oke. Ya. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Di sini adalah unsur kekuasaan yang pertama, bahwa Allah menciptakan 7 langit dan seperti pula bumi, lalu Allah memerintahkan pada keduanya, dan Allah Maha Kuasa, Maha Kudrah. Di situ ditulis qadir. Wa annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini ayat nggak bisa dibantah lagi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu termasuk musibah ya. Nah, itu pertama ya. Diingat-ingat ya. Yang kedua, Allah memiliki segala sesuatu. Kalau Allah bicara memiliki, pasti Allah bilang juga bahwa Allah berkuasa, Allah kudrah ya. Surat Al-Maidah 120. Al-Maidah 120. Oke, lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah segala sesuatu di langit dan di bumi. Milik. Kalau tadi Allah mencipta, sekarang Allah memiliki ya. Wa ma fihinna, dan apa yang ada di dalamnya, baik di langit maupun di bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu Maha berkuasa. Nomor 2. Coba ntar Bapak kaitan sama musibah nih. Kaitan musibah nih. Allah ciptain, Allah milikin juga. Jadi apa kedudukan kita untuk protes? Sampai sini aja, udah pusing kita, ya. Jadi Allah mau lagi main sendiri nih. Main sendiri, saya yang ciptain semua dan saya yang memilikin. Nggak ada yang bisa nandingin kan? Manusia nggak ada. Yang mau coba nandingin cuma Fir'aun. Tapi mental dia nggak mungkin ya. Dianggap dia berkuasa, ternyata cuma makhluk belaka. Ketiga, Allah tahu ya. Kalau tadi Allah cipta, Allah memiliki, sekarang Allah mengetahui. Ali Imran 29. Berapa Tat? Ali Imran 29. Oke. Ya. Dibuka dulu, terus saya bacain dulu. Ali Imran 29. Qul, katakanlah Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, kalau kamu sembunyiin apa yang di hati kamu, au tubduhu, atau kamu buka aja, ya, ya'lamhullah, Allah pasti tahu. Nah, jadi ini judulnya Allah tahu. Bapak kalau lagi kena musibah, terus dalam hati empet banget nih, gedek banget. Allah tahu. Bapak salah tempat kan? Bapak sabar, Allah tahu. Ini kan gawat ini. Udah Allah yang nyiptain, Allah memilikin. Sekarang Allah, apalagi tadi tahu, Allah tahu nih ya. Katakanlah kalau kamu sembunyiin dan kamu ungkapkan, Allah tahu. Wa ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah pun tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Ini terakhir, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah punya kudrah atas segala sesuatu. Wah, ini udah kunci-kunci semua nih. Siapa yang bisa bantah 3 ayat ini? Allah menciptakan, Allah memiliki, Allah mengetahui. Dari 3 hak itu aja, Allah punya kuasa nggak tuh musibah? Punya kudrah kan? Wah, sangat otoriter. Sehingga, nah ini dari 3 ini aja,
Rasulullah pernah bilang begini, kalau kamu mau punya hajat sesuatu, mempunyai ingin sesuatu, maka kamu mesti istikharah. Istikharah tahu kan? Istikharah. Sholat sunnah 2 rakaat, terus doa. Dalam doanya itu kita sebut dengan kekuasaanmu, dengan kudratmu. Nah ini, dengan kudratmu, maka putuskanlah apa yang terbaik untukku dengan kudratmu. Bayangkan tuh Pak. Kenapa Rasulullah mengajukan doa ini? Karena melihat bahwa setiap segala sesuatu yang terjadi itu ada unsur kepemilikan Allah, keciptaan Allah, dan pengetahuan Allah. Jadi kita mintanya begitu. Ya, coba deh hadis nomor 4 ya. Apa yang Rasulullah anjurkan buat kita? Yus, biasa di luaran 500.000 Yus. Lu nggak datang setahun jadi 2 juta. Alhamdulillah masih akan. Iya. Ntar kita giring nih ke arah sikap kita terhadap musibah. Ya, hadis nomor 4. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan yu'allimuna kepada kami istikharah, ya, istikharah fil umuri kullaha, untuk setiap perkara. Kasurati minal Quran, sebagaimana beliau mengajarkan kami surat dari Quran. Ya, terus lihat. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian punya hajat, maka hendaknya dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, lalu ucapkanlah, lihat nih doanya nih, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik, ya Allah aku mohon pilihan padamu dengan ilmumu. Dengan ilmumu yang mana tadi tuh? Yang mengetahui. Mulai kan? Ya, dengan ilmumu. Terus wastaqdiruka bi qudratik, dan aku mohon penetapan dengan kekuasaanmu. Ya, dengan penciptaannya, dengan ini, ya, doanya lihat nih. Terus fa innaka taqdiru wala aqdir, karena engkau yang berkuasa sedangkan aku enggak berkuasa. Wah, didoakan cakep banget. Terus wa ta'lamu wala a'lam, engkau yang maha mengetahui sedangkan aku tidak tahu apa-apa, dan engkau tahu yang gaib. Nah, terus Allahumma inni kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li, ya Allah, jikalau engkau mengetahui urusan ini baik untukku dalam agamaku, kehidupan dosa akibatku, maka takdirkanlah dia untukku. Sebaiknya jika engkau mengetahui bahwa urusanku buruk untukku, agamaku, kehidupan dosa akibat urusanku, maka jauhkanlah dia daripadaku, serta takdirkanlah untukku yang baik-baik saja, jadikanlah aku ridho dengannya. Ini sikap yang terbaik kalau lagi ngadepin sesuatu. Ya, kita ngakuin, oh ilmu ada padamu ya Allah, oh pengetahuan padamu. Ya, oke. Apa sih paham Pak ya? Jadi yang terjadi sama kita ini berdasarkan kudrah Allah, yaitu Allah Maha Pencipta, Allah Maha memiliki, dan Allah Maha tahu, punya ilmunya. Mau apa kita? Protes? Mutlak. Mau mutlak. Oke. Itu waktunya bebas di sholat isyarat. Oh, bebas. Nah. Ada tutupan pagi. Asal jangan habis asar sama habis subuh, jangan. Oh, itu ada pesawat ini. Jangan habis asar sama habis subuh. Nah, jangan ya. Habis asar mendingan kasih makan ayam. Cocoknya. Barokah. Ya. Terus, udah ya. Jadi ada 3 kan? Bahwa kudrah Allah yang pertama, yang artinya kekuasaan itu, pertama adalah Allah menciptakan, Allah memiliki, Allah mengetahui. Lalu Allah melindungi. Allah melindungi. 4. Melindungi. Surat 42 ayat 9. Surat 42 ayat 9. Ya. Amit takhazu min dunihi awliya'a fallahu huwal wali. Ya. Atau patutkah mereka mengambil pelindung selain Allah, maka Allah lah dia pelindung yang sebenarnya. Huwal wali. Oke? Wa huwa yuhyil maut, dan dia menghidupkan orang-orang yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi di sini ayat ini mengatakan Allah 42 ayat 9. Kira-kira udah pada buka. 42 ayat 9. Saya 49. Hah?
ayat. 42 ayat 49. Kalau gitu yang dengerin salat dekat Pak Tom semua deh. Itu berapa tuh? Amit takhazu min dunihi awliya, atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Fallahu huwal wali, maka Allah dialah pelindung yang sebenarnya. Oke? Wa huwa yuhyil maut, dia menghidupkan orang-orang yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Kudrat. Ini artinya begini, begitu musibah kena pakai kita jangan aduh dia nih yang bisa nolong, enggak, Allah. Dia yang ngadain ini semua, dia yang lindungi kita. Nah, dari dasar ini Rasulullah pernah didatangi sama sahabat nih namanya Utsman. Utsman sakit. Kata Rasulullah begini, Utsman, taruh tanganmu di tempat yang sakit, lalu baca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi mimma ahidu wa uhazir. Ya Allah, aku mau Bismillah dengan nama Allah, dengan nama 3 kali. Aku mohon perlindunganmu dari sesuatu yang mengkhawatirkanku ini dengan kekuasaanmu. Tuh, jadi Allah dimintain perlindungannya terhadap solusi musibah itu. Ya, lihat doanya di nomor 8. Ini bisa Pak Sugeng pakai di doa ini nih. Amin. Biar sembuh. Hadis nomor 8. Hadis nomor 8. Ini Allah kudrohnya sebagai pelindung. Ya. Dari Utsman bin Abul As As-Saqafi, bahwa dia mengadukan kepada Rasulullah SAW penyakit yang dideritanya sejak dia masuk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda padanya, letakkan tanganmu di tubuhmu yang sakit. Ya. Terus kemudian ucapkanlah Bismillah 3 kali. Setelah itu baca 7 kali. Bacaannya begini, ya. A'udzu billahi wa qudratihi. Aku berlindung padamu dan kekuasaanmu, ya, kekuasaannya maksud itu, ya. Min syarri ma ajidu wa wazir. Dari penyakit yang aku derita dan aku cemaskan. Dan kekuasaannya. Jadi aku berlindung pada engkau dan kekuasaan engkau. Ya, nah ini fungsinya Allah berkuasa sebagai pelindung. Bayangkan tuh. Ya, sebagai pencipta udah genep, sebagai pemilik, sebagai yang mengetahui, dan sebagai pelindung. Tuh hebatnya Allah. Ya. Terakhir, yang kudrah sebagai kekuasaan, Allah disucikan dan dipuji oleh segala sesuatu. Jadi kalau ada, maaf ya, ada orang yang sering dipuji dan kemudian di alam, itu berarti orang itu sangat berkuasa itu. Sangat berkuasa. Atau orang yang muji dia adalah orang yang carmuk. Ada maunya. Nah ini enggak otomatis Allah berulang-ulang menyebut dalam Quran, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Bahkan semut-semut, ya kan, ikan-ikan bertasbih, bayangkan tuh. Itu saking kuasanya Allah. Saking kuasanya Allah. Ya. Ini untuk nunjukin bahwa musibah ini akhirnya muaranya pada siapa? Pada Allah. Ya. Buka surat At-Taghabun ayat 1. At-Taghabun ayat 1. Ini pengen nunjukin aja Bapak punya Tuhan nih hebat gitu loh, ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 64 ayat 1 udah buka belum? Udah, ntar keliru lagi 61 ayat 4. Terus surat 6 ayat 41 repot. 64 ayat 1. 64 ayat 1 udah ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih pada Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Lihat ya, bertasbih ya. Lahu mulku wa lahul hamdu. Ya. Miliknya lah semua kerajaan dan semua pujian. Oke? Wa huwa ala kulli syai'in. Nah, dan itu menunjukkan bahwa atas segala sesuatu dia berkuasa. Hebat ya? Hebat ya?
Jadi Allah mensifati dirinya dengan begitu. Saya nyiptain kok, saya yang milikin, saya yang tahu, saya yang lindungin. Semua mesti muji saya. Itu udah keok kita gitu. No space to Lo mau sombong di mana itu? Ya, itu hikmah musibah yang terbesar itu kudrat Allah. Jadi jangan main-main sama yang namanya tasbih dan tahmid. Rasulullah pernah mau jadi imam di masjid. Tiba-tiba ada orang yang begini, Rasulullah belum takbir, baru bilang safnya lurusin ya gitu ya. Tiba-tiba ada orang ini bilang gini, Subhanallah, Alhamdulillah, baru mulai. Selesai Rasulullah tanya, siapa tadi yang ngomong? Saya Rasulullah. Nah ini juga dalil yang mensahkan kalau ada yang bicara begitu, tapi jangan keras-keras. Jangan imamnya udah mau mulai, Subhanallah, jangan begitu terus saya salah. Maksudnya dia lagi mau mensucikan Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia tuh, ya alhamdulillah kok bisa sholat sampai detik ini masih dikasih sholat gitu loh. Subhanallah, ya yang salah saya, Allah nggak pernah salah. Lalu Rasulullah bilang, yang ngomong siapa tadi? Saya bersumpah. Malaikat pada rame ngumpul gara-gara dua kalimat itu. Ngumpul doang, ngumpul gitu, saking takut sama Allah. Kalau ada orang yang ngomong Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, malaikat ngumpul langsung. Bayangkan itu. Jadi jangan main sama tasbih sama tahmid, karena Allah sendiri udah berpesan dalam Quran, semua yang ada di langit dan bumi bertasbih padanya. Padaku. Jangan main-main dengan kalimat ini. Hadis nomor 5. Dari Abdullah bin Amru, dia berkata bahwa seorang laki-laki yang hendak melaksanakan sholat mengucapkan Alhamdulillah, yang hendak ya, Alhamdulillah, dan bertasbih, Subhanallah. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa yang mengatakan tadi? Laki-laki itu berkata, aku. Beliau bersabda, laqad ra'aitul malaikata talaqqa biha ba'duha ba'dha. Sungguh aku telah melihat para malaikat saling bertemu satu sama lain dengan kalimat-kalimat itu. Ini ente membela Rasulullah bohong gitu. Sabar keliri lo, sabar petir. Berarti ini kalimat sakti. Ini jadi pahala, jadi apa? Malaikat datang itu ngumpul untuk apa? Saking kagumnya malaikat sama perkataanku. Sehingga Anda mengundang malaikat. Malaikat kan makhluk yang 100% benar, nggak dikasih salah. Betul. Kalau dia udah menyetujui kalimat Anda, itu Allah yang giring itu. Udah. Jadi suasananya adem. Anda yang mau memulai kebaikan di situ. Tapi jangan rame-rame Pak ya. Terus jamaah mana-mana. Oh, Alhamdulillah, Subhanallah, bingung kan. Tapi yang jelas ini kalimat sakti. Artinya kalimat di Quran yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu tertuju pada Allah, segala pujian, segala tasbih nyata. Bahwa malaikat pun mendengar gitu. Ya. Nah inilah kudrah, 5 kudrah Allah dalam makna kekuasaan, yaitu Allah menciptakan, Allah memiliki, Allah mengetahui, Allah melindungi, dan segala pujian untuk Allah, segala tasbih untuk Allah yang berkaitan dengan musibah. Maksudnya musibah terjadi dengan kudrah Allah, sifat-sifat Allah seperti ini gitu. Itu hikmah yang pertama, kudrah dalam makna kekuasaan. Sekarang kudrah dalam makna takdir. Kudrah dalam makna takdir, ya. Kaitannya sama musibah juga. Lah bukan iroda, bab 2 itu. Ini masih bab kudrah nih. Iya, tapi tadi kudrah dalam makna kekuasaan. Nah sekarang kudrah dalam makna takdir, ya kan? Kudrah dalam makna takdir ada 3, yaitu kudrah dalam makna rencana Allah. Kudrah dalam makna rincian Allah atau ukuran, ya. Saya ulang ya. Kudrah dalam makna takdir dibagi 3. Satu kudrah dalam makna rencana Allah. Rencana Allah. Yang kedua takdir kudrah dalam rincian, dalam ukuran. Dalam apa? Ukuran atau rincian. Yang ketiga kudrah atau takdir dalam makna ketetapan atau keputusan. Nah, kalau dikaitkan sama musibah, selesai udah. Musibah itu Allah rencanakan, lalu Allah rinci
dan Allah Tetap. tetap. Mana ada yang bisa melawan lagi ya kan? Musibah itu Allah apa? Allah rencanakan, Allah rinci, dan Allah tetapkan. Eksekusi lah. Udah capek. Kaitin lagi yang tadi, itu semua kan ciptaan Allah. Wah, udah selesai. Itu hikmah terbesar musibah tuh seperti itu gitu. Ya. Ayo kita lihat yang pertama tadi, kudrah atau takdir sebagai rencana Allah. Ya. Surat Al-Hadid ayat 22. Dibuka dulu semua. Sampai semua udah bilang iya baru saya bacakan. Surat 57 ayat 22. Yang kemarin lagi kita ajar di sini. Ya. Lihat. Ma asoba min musibah. Lihat musibah ya. Sekarang ini udah masuk nih. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tiada suatu bencana pun, musibah pun yang menimpa di bumi, dan juga tidak pula pada dirimu sendiri, illa fi kitabim min qabli ay apa? Nabro'aha. Kecuali telah ditetapkan, ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Coba bayangkan sekarang. Ini takdir yang berupa apa? Berupa rencana kah? Berupa rincian apa berupa ketetapan? Rencana. Jadi Allah sudah terangkan, saya ini berkuasa nih. Dulu waktu kamu belum saya ciptakan, musibah kamu udah saya tulis. Itu namanya kudrah. Dalam bentuk apa? Takdir. Udah saya tulis kok. Repot gitu loh. Ya. Nulisnya kapan Allah? Hadis nomor 3. Nulisnya kapan? Lihat di hadis nomor 3. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menuliskan takdir bagi semua makhluk qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptain langit dan bumi. Itu kejadian saya stroke tuh dah di bukunya Allah. Gimana Pak? Percaya nggak? Bukan repelita lagi. 50.000. Jadi kalau kita lihat mau bicara kudrah Allah nggak akan habis-habisnya. Kudrah Allah termasuk satu dari sifat 20. Jadi kalau Bapak lihat di Al-Quran tuh ada yang namanya Asmaul Husna. Itu namanya nama Allah. Iya. Tapi ada sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hadis, wadaniyah, kudrat, iradat. Ya, ilmu hayat. Kudrat, iradat. Ini kudrat kan yang ini. Kita ngomongin. Jadi musibah ini kata Allah dalam hal kudrah, kekuasaanku, ya, dalam hal takdirku, aku udah tulis 50.000 tahun sebelum kamu semua tercipta. Capek udah. Ini ilahiyah ini, ya, ayatnya 50.000 tahun. Itu kudrah yang pertama. Jadi dia takdir berupa rencana, Allah rencanain. Yang kedua, kudrah atau takdir berupa rincian atau ukuran. Misalnya gini. Karena Pak Tom ini orang kaya dan Pak Tom ini orang yang berimannya tinggi, ya musibahnya saya ukur segini. Kalau ini ya musibahnya segini. Itu ukuran. Itu dirinci sama Allah. Tiap orang, tiap kepala, tiap kaum. Bayangkan itu. Berapa banyak bukunya itu, gitu kan? Nah itu. The best for you lagi. Ya itu terbaik. Jadi kalau kita udah ada budgetingnya di iya, situ. enggak, maksudnya gini. Akhirnya kita berpikir, kalau musibah terjadi ini karena semuanya Allah, ya kita nggak punya peran apa-apa untuk protes itu loh. Nggak punya kedudukan apa-apa untuk kenapa sih begini, enggak. Gak punya privilege Nggak sama punya sekali. privilege. Udah jangan lewat ya. Iya. Itu Pak yang masih tanamin begitu. Jadi hikmah terbesar dari musibah pertama itu kudrah. Ya. Lihat yang mengenai ukuran nih, rincian. Surat 25 surat apa? Furqan. Surat Furqan ayat 2. Ya. Surat 25 ayat 2.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yatakhiz walada. Ya. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi dan dia tidak mempunyai anak. Ya. Walam yakul lahu syarikun fil mulk dan juga tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Lihat. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu. Nah, qaddar itu kan kekuasaan, tapi di sini artinya dirinci. Faqaddarahu taqdira dan ditetapkan ukuran dengan serapi-rapinya, rincian. Ya, rincian. Nah, contoh rinciannya dalam hal musibah misalnya, mari kita baca pelan-pelan hadis nomor 7. Kita lihat ya. Biar ngerti nih. Ayo buka semua. Hadis nomor 7. Nah, ini mengenai rinciannya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW berbicara pada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah jadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus padanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh. Lalu dan malaikat itu diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Tiap orang lain-lain, ukurannya lain kan? Ini rezeki lo lain, Udah kayak bisnis plan ini. bahagia lo lain. Iya. Bayangkan tuh berapa daftarnya. Budget tinggi loh. Berarti kecelakaan. Kecelakaannya juga, kebahagiaannya juga. Musibah ada di mana musibah? Di dua-duanya kan? Iya. Ada musibah yang baik, musibah yang lengkap. Allah tetapkan ketika kita di perut ibu kita. Bayangkan itu, kudrahnya Allah sampai situ. Menetapkan ukuran dan rencana dengan baik. Begitu dilindungi lagi. Dulu waktu kita di ini bakal begini, udah ada. Hah? Dikaitkan kata wakal ini lain nih. Iya. Tawakal bab selanjutnya nanti cara menghadapi musibah. Ada tawakal di situ. Gara-gara ini gitu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi Bapak mesti kagum sama Allah. Kagum sama Allah. Rapi. Allah main rapi. Kalau orang Medan bilang main cantik. Iya. Gitu main cantik. Jamila, enggak kira-kira apa itu. Ya. Ini asli cantik kan. Asli cantik. Karena dia yang melindungi juga, Iya. dia ngawasin. Ngasih solusi. Kasih solusi. Iya. Jadi jawil doang kalau kata Pak Ustadz Luli di ceramahnya di Anas tuh. Jangan lihat musibahnya, lihat siapa yang ngasih musibah. Ini behind the scene namanya. Di balik layar musibah ada kudrat Allah. Waduh, ya. Yang kita terang apa tuh kudrat? Nah, terangin tuh. Udah bukan tugas gue lagi sekarang. Terangin maksudnya. Sabar, mari ku terangkan. Jadi gitu cara ngomong agama Pak. Kita selalu menuju pada Allah aja, aman. Lalu kudrah sebagai takdir yang ketiga adalah apa tadi? Yang pertama rencana, kedua menetapkan, ya, menetapkan. Lihat surat Al-Waqiah ayat 60. Nahnu qaddarna, kami telah menetapkan, telah menentukan, ya kan? Al-Waqiah 60. Ya. Nahnu qadarna, kami telah menentukan atau telah menetapkan, oke? Kematian, bainakumul maut, di antara kamu. Terus wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Tuh, Allah udah mulai tuh. Ya, Allah kan punya sifat dalam Al-Hasyr disebut Jabbarul Mutakabbir, Maha sombong. Maha perkasa, Maha sombong. Ini kami yang menetapkan nih musibah kamu nih. Nahnu qadarna bainakumul maut. Ya, musibah maut. Wa ma nahnu bimasbuqin. Kami enggak bisa dikalahkan. Tuh. Al-Waqiah 60 Pak Tom? Ya, Udah. Nah, ya. Itu ayat yang menunjukkan bahwa Allah mengakui dirinya berkuasa dalam hal takdir, dalam hal keputusan Allah, ya. Nah, sehingga dalam kaitan musibah, coba Bapak pelan-pelan baca hadis nomor 2. Nih di sini baru. Karena Allah bilang tadi
wa ma nahnu bimasbukin. Kami enggak dapat dikalahkan. Lihat, coba. Hadis nomor 2, lihat. Di sini nih implementasinya. Apa kata Rasulullah? Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah pada Allah. Jika kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan pada Allah. Ketahuilah, sungguhnya jika satu umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat padamu atas segala sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali manfaat yang telah Allah tetapkan dengan takdir untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat, lembaran telah kering. Ini maknanya manusia boleh berencana, tapi Allah punya rencana yang besar. Nggak bisa dikalahin rencana Allah. Jadi kita semua berencana membunuh Pak Tom. Kalau Allah nggak menetapkan itu, nggak bakal terbunuh dia, ya kan? Gitu. Ini udah dieksekusi nih. Iya, eksekusi udah. Jadi udah dieksekusi nih maksudnya. Ya. Udah di ketetapan kan? Gitu. Iya. Nggak bisa dikalahkan, bisa gitu. Bisa begini Tat. Apa? Umpamanya kayak waktu saya kejadian kehilangan motor, Ya. saya anggap ini kalau bukan Allah yang berencana nggak mungkin hilang. Iya, harus begitu. Tapi kan jarang orang yang begitu. Mengkaitkan motor dengan Allah itu jarang. Hilangnya barang dengan Allah dari kekuasaan Allah jarang gitu. Yang ada menderita dulu dia. Wah, hilang apa? Ya gitu apa? Tapi memang berat. 2 hari kemudian hilang lagi 1. Ya iya. Nah ini Tapi alhamdulillah Tat. ini dilarangnya mengeluh tuh di sini. Dilarangnya mengeluh tuh di sini. Barang siapa yang di pagi hari mengeluh pada saudaranya mengenai kesusahannya, sama dengan dia mencaci maki Allah. Ya deh, hadis ini. Gila ini. Karena kudrah Allah bermain dalam satu peristiwa. Betul. Ya. Maka sebagai penutup pada malam ini kita diwajibkan mengimani kudrah Allah, mengimani kekuasaan Allah, mengimani takdir Allah mutlak. Jadi kita sekarang menghadapi musibah memakai iman kepada takdir Allah, iman kepada kekuasaan Allah mutlak, ya. Dengan ukuran surat Al-Qamar ayat 49 dan ayat 50. Surat Al-Qamar surat 54 ayat 49 dan ayat 50. Coba dibuka. Itu ukurannya pertama untuk melihat mengimani takdir Allah. Ayat 49 dan ayat 50. Lihat ya. Inna surat 54 deh. 54. Ya, ayat 49 dan ayat 50. Boleh ya? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, udah. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir, menurut kekuasaan, menurut ukuran, ya kan? Nah, terus wa ma amruna illa wahidatun kalamhi bil basar. Dan perintah kami hanya satu perkataan seperti kejapan mata. Seperti ya, misalnya karena Allah kan kita kan Allah mutakallimun, berkata-kata, tapi nggak seperti kita. Nah, ketika Allah perintahkan sesuatu ini jadi apa nggak jadi, bagi kita kayak plek mata begini. Jadi, nah itu saking canggihnya gimana mau dilawan? Sekarang bisa, ya kan? Bisa juga Allah plesetkan, misal gini, Bapak remnya belum di tol, gitu. Allah nggak merencanakan Bapak mati di situ. Allah berhenti itu mobil. Itu Allah. Nggak bisa dilakukan oleh makhluk. Yang bisa cuma Allah. Yang penting Allah ciptakan segala sesuatu dengan qadar, dengan ukuran, dengan kekuasaan, dengan rencana, terukur. Ya, itu pertama. Jadi kalau beriman kita begitu. Oh, takdir gitu, ya. Dan itu diperintah pula di rukun iman bahwa kita mesti beriman pada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Berkata Jibril,
Fa akhbirni anil iman. Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Rasulullah berkata, iman itu adalah antuk minabillahi, kau beriman pada Allah, wa malaikati, pada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kalau kutub itu jamak, dan kitab-kitabnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Terus ya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau wajib beriman pada takdir yang buruk maupun yang baik maupun yang buruk. Ya, itu. Jadi kita dalam menghadapi ini nanti ya, melihat satu peristiwa musibah atau apa, iman pada kudrah Allah, pada takdir Allah. Langkah konkretnya apa? Langkah konkretnya kita beranggapan dalam hati kita nih. Ya, dengerin baik-baik. Hanya yang membuat takdir yang bisa melindungi manusia dari takdir. Saya ulang ya. Hanya yang membuat takdir yang bisa melindungi manusia dari takdir. Hanya yang membuat takdir yang bisa melindungi manusia dari takdir. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Kayak doa Yakub waktu anaknya pergi, kecuali takdir. Iya. Wah, Fred ada Allah. Nah, itu ada di surat 33 ayat 17. Surat 33 ayat 17. Ayat berapa? 17. Al-Ahzab ayat 17. Lihat ya. Kul, katakanlah Muhammad, man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an au arada bikum rahmatan. Siapa yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Ya. Ini pertanyaan retorik. Siapa yang bisa? Ayo jawab, siapa? Allah. Jadi tanemin dalam hati ini, ya udah solusi ada di Allah. Allah yang membuat, Allah yang kasih solusi. Nah, manusia wajibnya cuma ikhtiar dan kasab. Coba lagi, nggak bisa coba lagi gitu. Ya, manusia boleh begitu, ikhtiar. Pas Sugeng tuh, pakai remason, pakai apa? Boleh ikhtiar terus. Karena jadi pahalanya di situ ya. Ya. Takdir mau urusan Allah. Jadi kalau ngadepin musibah itu jangan berandai-andai. Misalnya gini, coba gue nggak ikut lu, gue selamat kali, nggak boleh. Kayak orang Quraisy di perang. Ya, seandainya kita nggak ikut perang, nggak mati kita ya. Ya, nggak boleh gitu. Tapi katakanlah ini takdir Allah. Itu yang berhubungan dengan militer kan? Yang jangan kau sepeninggalnya menjadikan fitnah gitu. Bisa jadi begitu, bisa jadi salah satunya. Ya, lihat dulu hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Dan masing-masing memiliki kebaikan. Antusiaslah terhadap segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan pada Allah dan jangan kamu menjadi lemah. Jika engkau tertimpa musibah, maka janganlah engkau ucapkan seandainya dulu aku melakukan ini dan ini, hakaza wa kaza. Tapi katakanlah sudah jadi ketentuan Allah, sudah jadi takdir Allah, qadar Allah. Ya. Dia melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Karena ucapan seandainya membuka pintu setan. Jadi kita tujuannya pada Allah, karena kita tahu sekarang, oh Allah yang ciptain, oh Allah yang punya, oh Allah yang rencanain, gitu. Kita tahu. Jadi kudrah Allah bermain di sini, bermain. Terakhir, kalau kita nggak punya keyakinan seperti ini, ya apa yang mau terjadi pada kita ini karena Allah yang iniin dan bukan orang lain gitu. Kalau kita nggak beriman seperti ini, kita mati kafir. Matinya kafir. Hadis nomor 10. Tahu bab 3 ini kafir. Oh iya. Dari Zaid bin Sabit dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sekiranya Allah mengazab penghuni langit dan bumi, niscaya dia akan mengazabnya dan dia tidak zalim pada mereka. Sekiranya dia memberi rahmat, niscaya rahmat yang lebih baik dari amalan mereka. Sekiranya kamu memiliki emas seperti gunung Uhud, lalu kau infakkan di jalan Allah, maka itu tidak akan diterima hingga kau beriman pada takdir.
Ya, ketahuilah, sungguhnya menjadi bagianmu tidak akan lepas darimu, dan sesuatu yang bukan milikmu tidak akan menjadi bagianmu. Sekiranya kau meninggal dalam kondisi iman selain ini, kamu akan masuk neraka. Ya, oke ya. Nah, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.